Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Kakak Ina? Astaga, lupa puasa. Astaga, barang siapa yang lupa minum air putih padahal dia sedang berpuasa, maka sesungguhnya itu masih bisa dimaafkan, puasanya tidak batal ya. Kaum muslimin, makasih Win, makasih. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun sekalian berada. Sesungguhnya barang siapa yang berpuasa 30 hari, maka sesungguhnya ia sama dengan berpuasa 1 bulan. Loh, ya iya. Coba betul atau salah? Barang siapa yang berpuasa 30 hari, maka sesungguhnya dia berpuasa 1 bulan, betul? Ya betul, karena 30 hari sama dengan 1 bulan. Ya. Jadi kalau dalam acara saya itu acaranya tidak bohong-bohong ya. Tidak mengada-ada. Yang mengada-ada itu contoh, barang siapa seorang istri di malam Senin yang kalau menawarkan kepada suaminya untuk maka sama dengan membunuh 40 Wahyudi. Nah, itu ngada-ngada. Kalau itu sudah pasti mengada-ada. Masa kalau menawarkan sama dengan membunuh 40 Wahyudi? Ya, itu tidak mengada. Itu hadis mengada-ada. Yang benar itu, barang siapa yang berpuasa 30 hari, maka sama dia berpuasa selama sebulan. Nah, ya, ayo. Kita lanjutkan. Kita kasih naik ada Muhammad Siddiq. Ya, silakan. Ya, silakan Muhammad Siddiq. Nyalakan kamera Anda dulu. Halo Muhammad Siddiq. Halo Bang. Ya, Anda seorang muslim. Tentu. Nah, silakan, ayo mari diskusi. Silakan. Itu rambut apa minyak Supermi? Aduh, sisiran dulu lah Bang. Belum sisiran Anda ini bagaimana? Ya. Kenapa ini Kenapa Anda ini kok kusam sekali, rambut belum dirapikan begitu? Lagi kerja soalnya Bang. Lagi kerja. Apakah Anda tidak berpuasa di bulan Ramadan ini? Insya Allah puasa Bang. Apa? Puasa. Enggak, tadi apa bilang apa? Insya Allah puasa. Emang insya Allah itu apa? Insya Allah itu semoga sampai. Semoga sampai. Insya Allah terdiri dari 2 suku kata. Insya Allah artinya? Semoga sampai. Semoga sampai. Insya Allah itu apa? Mudah-mudahan. Iya, insya Allah itu artinya mudah-mudahan Allah, bukan semoga sampai. Oke. Apakah Anda sebagai seorang muslim dijamin masuk surga? Dijamin Bang. Dijamin? Dijamin. Mana ayatnya? Dijamin. Dijamin atau insya Allah? Mana ayatnya? Nggak tahu aku di mana ayatnya Bang, tapi ada itu. Itu di luar itu yang kau lihat itu ayatnya itu. Coba tadi lihat tadi sana. Coba lihat dulu di luar tadi lihat lagi.
Di luar tadi Di loh. luar itu. Ah, Di luar itu ayat kan itu naik. di situ. Ah. Aduh. Baru dapat orang pertama, langsung dapatnya orang yang agak-agak. Ayo, ya, pemirsa jamaah Edis TV dimanapun jamaah sekalian berada. Kalau misalnya kalian berbicara, baiklah kalian itu menggunakan dasar-dasar atau dalil-dalil, ya. Tidak boleh mengarang bebas. Barang siapa yang mengarang bebas, sesungguhnya dia mengada-ada. Loh, betul apa tidak? Dan tiadalah orang yang mengarang bebas itu, melainkan mereka mengada-ada. Dan siapakah orang yang suka mengada-ada? Yaitu orang yang membuat tidak ada menjadi ada. Dan siapakah orang yang membuat tidak ada menjadi ada? Tidak lain, tidak bukan adalah tukang silap dan tukang sihir. Ya. Ayo, silakan, silakan. Kita kasih naik ada Lucky Aditya. Silakan, Lucky Aditya. Ya, apakah Anda seorang Muslim, Bang? Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Halo? Ya, saya dengar Bang. Silakan nyalakan kamera Anda. Enggak, saya mau bilang aja Bang. Bang, jangan gara-gara lupa sahur Anda tidak mau menyalakan kamera. Mentang-mentang Anda lupa sahur lalu Anda kurang energi, tidak boleh. Ya. Barang siapa yang lupa sahur, sesungguhnya siangnya dia akan lapar. Betul. Betul. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Ayo, silakan. Lah. Aduh. Hari ini saya banyak mengeluarkan hadis-hadis ya, hadis-hadis maksudnya hadis dari Edis TV ya. Hadis Edis TV. Sesungguhnya barang siapa yang lupa sahur di pagi hari, maka siang-siangnya dia akan tambah lapar. Dan barang siapa yang berpuasa 30 hari, maka sesungguhnya dia berpuasa selama sebulan. Nah, itu hadis yang diriwayatkan oleh Edis TV. Ya, ayo silakan. Apakah kalian sudah tertawa pagi hari ini? Iya. Gak usah dibawa serius-serius lah. Kita itu santai saja. Hidup ini santai saja teman-teman. Kenapa sih kita harus tegang-tegang? Ya kan? Santai-santai saja. Yuk. Ya. Kita kasih naik ada Erwin Munandar. Ya silakan. Erwin Munandar. Waduh, Erwin Munandar hilang. Kita kasih naik ada Bos V26. Ya, Bos V26. Selamat pagi menjelang siang. Selamat siang. Ya, silakan Bang. Apakah Anda seorang Muslim, Bang? Enggak Bang, saya Kristen. Oh, Kristen. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Apa yang mau Anda sampaikan? Apakah jangan-jangan Anda ada hadis yang diriwayatkan oleh Bos V atau gimana? Enggak ada Bang. Ya, lalu apa? Anda gerangan menaik sini. Mau nanya soal. Iya, tapi wajib nyala kamera dulu. Nah, gimana sih? Mau saya keluarin hadis lagi? Barang siapa yang tidak kelihatan wajahnya, maka dia tidak menyalakan kamera. Itu hadisnya. Ya. Oke, kita kasih naik kembali. Ada bentar ya. Asrul Gunawan. Ya. Selamat pagi menjelang siang, Saudara Asrul Gunawan. Pagi Bang, pagi. Ya. Abang lagi di mana ini, Bang? Makasih, Kayanti. Lagi di Medan Bang. Lagi di Medan. Iya, maksudnya lagi di mana? Maksudnya bukan daerah, Bang. Emang Abang kemarin di Emang kemarin lagi di Jakarta. Kok sekarang lagi di Medan? Iya, Gimana Bang. sih? Maksudnya lokasinya gitu loh, karena berisik-berisik. Apa di pasar kah atau di mana gitu.
Di jalan raya bang. Oh, di jalan raya. Ayo silakan. Apakah Anda seorang muslim? Enggak bang, saya Nasrani bang, Kristen Protestan. Tapi nama Anda kok Asrul? Iya bang, Asrul Gunawan Nenggolan. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Apa gerangan Anda mau naik itu mau ngapain? Ayo. Silakan. Gimana ngidupkan kameranya nih bang? Saya bantu dari sini. Oh, belum bisa. Oh, belum bisa. Saya turunkan dulu. Teman-teman sekalian, selama ini kita diskusi itu sudah hampir semua isu, hampir semua pokok masalah itu sudah kita bahas. Kayaknya sudah nggak ada lagi isu yang nggak kita bahas. Nah, jadi saya itu sebenarnya mau meminta konfirmasi nih dari jamaah kaum muslimin wal muslimat yang menonton acara ini. Apakah selama saya mengeluarkan statement-statement, adakah saya itu melakukan fitnah ataupun mengeluarkan statement-statement yang salah? Gitu. Dan saya itu pengen sekali dikoreksi begitu. Kalau semua argumen-argumen saya dari ratusan isu, ratusan tema yang kita bahas itu tidak ada satupun yang kalian bantah, lantas kenapa kalian masih nekat mengikuti ajaran itu? Kan itu. Ya, ini menjadi pertanyaan besar gitu, kepada saya. Apakah kalian tidak peduli begitu? Sekalipun salah ya ikuti saja. Apakah sudah punya pikiran seperti itu? Kalau sudah punya pikiran seperti itu ya sulit, ya kan? Oke, kita kasih naik ada inisial U. Selamat pagi menjelang siang, inisial U. Lari lagi, lari lagi. Bang Edis, janganlah terlalu keras-keras, Bang Edis, pelan-pelan saja. Karena bos mereka saja, Juma saja tidak berani menghadapimu. Bagaimana? Kira-kira menurut teman-teman, siapa kira-kira lawan yang harus saya hadapi ini? Karena yang muncul ini kroco-kroco yang tidak tahu apa-apa. Kita kasih naik ada Erwin Munandar. Si Juma tidak berani. Andre yang malah saya naikkan. Tadi saya mau naikkan Erwin Munandar sebentar ya. Erwin Munandar mana tadi? Ah, ini dia. Mana sih? Erwin Munandar. Susah banget menaikkan Erwin Munandar, nggak masuk-masuk. Hiernimus. Hah? Masuk dalam Zuma ngoceh tuh. Anda Muslim? Katolik saya. Oh, Katolik. Juma itu tidak berani naikkan saya, Bang. Masalahnya. Nanti kalau saya naik, dianya langsung panik. Begitu. Ngamuk-ngamuk sendiri dia tulis. Ya, ngamuk-ngamuk sendiri tuh. Oke, saya turunkan ya, Bang ya. Kita kasih naik dulu yang ini, Bang. Oke, saya turunkan. Teman-teman, saya itu udah berapa kali ngajukan permintaan naik tempatnya si Juma itu. Tapi seperti biasa, dia tidak akan berani naikkan saya. Kalau dia naikkan saya, nanti tamat karirnya. Ya. Oke, kita kasih naik ada Rama Madura. Oh, ini ada 54 orang guys yang mau ngajukan permintaan naik. Tapi TikTok ini kadang-kadang orangnya itu sudah turun gitu loh. Tapi namanya masih ada di sini. Kalau kita pencet itu ternyata dia nggak naik lagi. Coba ya. Lutak Talun DMK. Nah kan, udah nggak di dalam orangnya. Waktu saya pencet itu udah nggak ini lagi. Kenapa bisa begitu ya? Oke, kita kasih naik ada Syah. Ya, silakan Syah. Karena itu satu dengan dirimu. Ada apa denganmu Syah? Halo. Ada apa denganmu Syah? Udah minum obat? Obat apa? Obat biar nggak ngikutin orang mati di kuburan. Kau yang dis. Ya, ayo silakan. Teman-teman, sabar ya. Kita nyantai saja teman-teman. Gak usah dibawa serius-serius ya.
Ya, santai-santai saja kita. Kita kasih naik ada sebentar ya. Aduh, terlalu banyak nih 53 orang. Siapa ini? Oke, Raden Agus. Raden Agus. Selamat Naikin yang pagi Kristen menjelang dulu, Bang. siang, Raden Agus. Naikin yang Kristen dulu sambil iklan. Sambil Raden nunggu. Agus, Anda Muslim. Kristen saya, Bang. Oh baik, saya Naikin turunkan yang dulu Kristen ya, aja Bang dulu ya. sambil iklan. Ya, salam. Baik, saya turunkan dulu. Ini teman-teman, ini 53 orang, ini yang 52 orang, ini yang naik ini Kristen semua ini. Wah. Kemana jamaah Edis TV ini? Apakah sudah waras semua? Terima kasih. Jamaah Edis TV kaum muslimin wal muslimat ini pada kemana ini? Waduh. Apakah sudah pada waras atau bagaimana? Ini. Atau sudah ada perintah ini supaya kalian jangan coba-coba membantah Edis TV. Nanti akan membuat agama kita bangkrut. Gimana? Coba kita kasih naik ada sebentar ya. Sabar. Irfandi. Selamat pagi, saudara Irfandi. Ya, selamat pagi, Bang. Ya. Sorry, Bang. Saya Kristen juga. Kristen Maaf. lagi. Oke, saya turunkan dulu, Bang. Aduh, ini diskusi lintas agama loh ya. Teman-teman, ini ada 60 orang ya. 60 orang yang mengajukan permintaan naik ini. Apakah ada di antara 60 orang ini seorang muslim yang mau membantah apa-apa yang sudah saya utarakan? Kalau sudah tidak ada yang mau membantah, artinya memang statement-statement saya itu tidak ada yang bisa bantah. Betul? Makasih Kak Zira, makasih. Ada tidak nih yang mau membantah nih? Memang berat ini ya mau membantah ini ya. Agus Sena. Ya, silakan saudara Agus Sena 3196. Selamat pagi menjelang siang, saudara Agus Sena. Halo? Masih. Aduh. Ada apa ini? Apakah lupa sahur semua ini? Sesungguhnya lupa sahur itu menyebabkan orang malas bicara. Aduh, gimana? Akal cerdas. Silakan, akal cerdas. Udah pada gemeteran semua, Bang. Selamat pagi menjelang siang, akal cerdas. Selamat siang. Ya, silakan. Kenapa Anda Muslim? perlu diedit? Oke, itu ada si Bang Juma ada live ke sana aja supaya rame toh. Iya, kalau misalnya diterima, saya berani naik. Cuman masalahnya percuma tidak dinaik-naikkan. Karena dia sudah ketakutan DM sama mendengar Bang nama Juma. saya, mencret di celananya. Yesus saja Bang Juma juga takut apalagi kau. Ya sudah, Yesus kamu berani sama nggak aja dia menjamin takut. gini? Kamu berani nggak menjamin kalau dia menaikkan saya? Menjamin asal kamu jangan Jadi kesini kamu ngadu-ngadu, cuman ayo hadapi Bang Juma. Kamu sendiri nggak bisa ngadapi saya gitu ya? soalnya kau lihat Coba, apakah kamu berani menghadapi saya? Berani nggak kamu menghadapi saya? kamu nggak ada ilmu Islam. Ya sudah, karena saya tidak ada ilmu, seharusnya kamu malah lebih berani. Coba, apakah kamu sanggup? nggak ada ilmu kau itu. Kamu tuh nggak ada Datang ke ilmu. sini cuman ngadu-ngadu. Ya tidur sana. Datang ke sini cuman ngadu-ngadu. Berani nggak ngadepin ini? Tahu teman-teman, zaman kita SD, kalau kita punya teman yang badannya besar, oh kamu berani nggak lawan dia? Ayo, kamu saya aduin sama kamu. Berani nggak lawan dia? Ayo, berani nggak? Kamu sendiri berani nggak? Ya kagak. Gimana? Kalau kamu bernyali, kalau kamu memiliki pengetahuan, kenapa tidak kamu? Coba naik kemari, bantah. Ratusan statement-statement saya itu.
Bahwa nabimu itu adalah seorang nabi yang menyuruh menyusui pria dewasa, menyuruh wanita menyusui pria dewasa. Mau kamu bantah? Bantah di mana? Bahwa nabimu itu adalah biasa meniru-niru biasa. Mau kamu bantah? Silakan naik. Coba. Apanya yang mau kamu bantah? Berat teman-teman ini ya. Kita kasih naik Emilia Fawaz. Saya pengen loh ada satu orang dari kalian itu membantah argumen saya. Terjun saya dari Monas kalau bisa kalian bantah. Ya Emilia Fawaz. Mata pisau Des. Iya silakan nyalakan kameramu dulu. Nyala kameramu baru ngomong. Ya ditunggu mata pisau. Kameramu mana? Berani nggak? Suruh kemari, suruh kemari. Juma suruh kemari. Siapa? Uncup suruh kemari. Siapa? Nandar suruh semua. Rombongan ke sini semua. Buat tampung. Mana? Berani? Tunggu mata pisau di selalu berani. Sini cuma ngadu mewek-mewek semua. Heran saya. Kesini kamu berani ngadu ini? Pengecut sekali kamu datang ke sini ngadu-ngadu sama orang. Gimana sih? Dan nyatalah sudah saudara-saudara, nyata sudah bahwa statement-statement saya itu tidak bisa mereka bantah. Makanya mereka datang ke sini cuman ngadu-ngadu bawa-bawa nama orang, tidak punya malu. Coba. Apa tidak memalukan? Orang datang ke sini, kamu berani nggak lawan teman saya? Teman saya hebat. Kalau saya sih nanti saya babak belur di sini. Apa-apaan sih? Gimana? Datang kemari, bantah argumen saya. Yang mana yang mau kamu bantah? Oke, kita kasih naik ada Aminah Muhammad. Ini followersnya baru 0, tidak bisa. Yang saya naikkan itu yang udah bisa menyalakan kamera ya. Kalau belum bisa menyalakan kamera, mohon maaf teman-teman, belum bisa saya naikkan. Icuk Sanjaya juga followers 0. Jadi belum bisa saya naikkan. Terus kemudian apa lagi nih ya? Firman. Oh, Firman sudah lari. 4 orang ini siapa ini? Coba ketik satu di kolom komentar kalau kalian bisa mau membantah saya. Apa ini saya naikkan 64 ini, saya cek satu-satu ini. 63 orang nih yang ajukan permintaan naik. Coba. Kalau misalnya kalian sanggup mengalahkan saya, ketik satu. Ketik satu kalau misalnya kalian mau menghadapi saya. Ada? Kosong coy. Kosong coy. Berat. Aduh. Muhammad Sahri. Ya, silakan. Selamat pagi menjelang siang Muhammad Sahri. Kabur. Sudah pada kabur semua yang namanya Muhammad. Pokoknya yang namanya Muhammad di sini sudah trauma. Gimana tidak trauma, saudara-saudara? Tiap membantah sama saja dengan membantah Muhammad yang Nabi. Gimana? Coba, adakah kalian berani membantah argumen saya? Sanggup? Kalau sanggup naik ke sini. Detik kalian sanggup membantah argumen saya, di situ saya akan buat pengumuman bahwa saya mempersiapkan diri, mempersiapkan tiket tanggal untuk terjun dari Monas. Ya. Tidak ada, saudara-saudara, semuanya sudah. Oke, coba kita kasih naik ada AA Rizky. Hilang lagi. Berat. Hari ini seru ya kita ya. Seru. Hari ini semuanya takut menghadapi saya. Berat ini teman-teman. Oke,
Kita kasih naik ada Mr. Big katanya. Ini tadi kalau di kolom komentar dia katanya mau menghadapi saya ini. Dia ketik 1 tadi Mr. Big. Hilang lagi Mr. Big. Ada apa ini kosong coy? Gimana? Saya masih ingat ya. Ini lucu nih teman-teman. Zaman dulu teman-teman, zaman SMA. Di zaman SMA kan. Tahu aja anak SMA kan nggak punya duit ya kan. Mau beli rokok aja satu batang zaman SMA. Nah, jadi itu selalu kami tuh kalau zaman SMA begitu. Coy, rokok coy. Kosong coy. Iya seperti ini juga lah mereka ini. Mau yang menghadapi saya kosong coy. Kosong. Gimana mau membantah saya coba? Setiap yang datang mau membantah malah akhirnya membunuh diri mereka sendiri. Apanya yang mau dibantah? Aduh. Siapa ini ya? Edo Sanjaya. Coba Edo Sanjaya. Lah habis mau kan? Ya silakan Edo Sanjaya. Halo? Saya Kristen bang, Kristen Katolik. Iya silakan bang. Kenapa bang naik bang? Halo? Nah, gimana sih orang? Teman-teman, apakah saya ini terlalu galak? Padahal saya ini sudah berusaha loh untuk saya itu supaya menjadi orang yang humoris begitu ya. Biar orang nggak takut ngomong sama saya. Tapi kenapa kok orang jadi takut-takut? Ini ada apa? Aduh. Kemanakah akan kutanya, teman-teman? Masa kalian datang ke sini belum ngomong sudah takut duluan, sudah lari duluan. Padahal saya bukan suster ngesot, padahal saya bukan gundurwo. Kok kalian takut ada apa? Oke, coba kita PK dulu lah ya. Bentar, kita PK dulu, kita bersihkan dulu, teman-teman, kita bersihin dulu. Hai bro, Nafi. Hilang juga. Ada apa sih hari ini saya ini? Apakah saya hari ini menyeramkan? Herman saya. Oke, coba nih. Kita PK dulu. Bentar ya, biar kita bersihkan dulu nih. Kita bersihkan nih, tamu guestnya nih. Hi bro. What's up brother? Chris. How you doing? Good. How you doing? Good man. We're 5 months sober over here. We're great. Whoa. Oh, you want a battle? Let's go. Yeah, we'll do a quick battle, brother. Let's go. Appreciate you, man. Where are you from, bro? I'm from Canada, big dog. How about you? Oh, Canada. I'm from California. California, that's awesome. California. Where are you in Canada? British Columbia. Columbia. Oh, so far away from here. It is, man. I'd love to see California. Oh, have you been here? No, I wish. Oh, yeah. I wish. Let's go. Let's go, guys. Guys, kita kalahkan dia, guys. That's awesome. Everybody coming on over. Hello. Welcome to my chat. We do mental health and addictions talk here, guys. Mental health and addictions. So, Chris, what are you doing, Chris? I run these recovery lives every day, and people find help in real time in my lives, man. Okay. You know, it's just like people struggling with life. We come in here, we talk. Talk about what? Talk about addiction and mental health and just staying clean and sober. Addiction. Oh, okay. Yeah, it's a positive place, man. I got a beautiful community. Good, so good, man. Yeah. Yeah, guys, awesome. kita kalahkan dia, guys. Kita kalahkan. Sorry? What do you do on here, brother? I do live streaming. I debate people. I make a debate about discussion about religion. I'm a Christian, so I answer what people say, what people think about Christian. So I make an sharing our thoughts with people. Oh, that's good, man. That's good. I'm a spiritual guy here. I got like a higher power and stuff like that. I don't know what it is or who they are. I just know that there's something out there that helps me. You know what I mean? Yeah. Yeah. Guys, kita kalahkan dia, guys, ya. I'm gonna give you a follow, though, bro. You're really positive. I like that. Yeah. How many people watching there? How many people do I got? Yeah. 86. You know how many people here? How many? 6,000. Holy moly! That's crazy. You must got an awesome team and support over there. That's awesome to hear.
I hope to build it up to that one day. I hope to build it up to one day because I got a message to speak, man. I got a message about recovery and mental health, and I just want to get it to the people. Ya guys, kita kalahkan dia guys. Kita beat dia. Let's beat him, go! Welcome, everybody. Welcome. Thanks for the roses, everybody. I appreciate that. Daily Hartman. Guys, inilah guys kalau PKPK guys, kita harus begini-begini guys. Ya, seperti ini ya. How you doing? Everyone for the follows. This is amazing, you guys. Oh my God, wow. Mereka dia heran gitu. Di sana yang nonton paling nggak sampai 100 kan. Nabi apa itu coy katanya kan. Apa itu katanya. Oh my God. Yo guys, kita kalahkan dulu ya. I feel blessed right now, guys. Hey guys, everybody coming to say hi over there. I appreciate you, man. Thank you so much. Must be a good guy right here. But most of my viewers, they're from Indonesia, bro. Okay, cool, man. Cool. Do you know about Indonesia? I know of it. I haven't been there, but like, it's just we got 200. Where? I've never had 220 people in my live before. Oh my God. Have you ever been to Indonesia? No, I haven't. No. I heard you went there. Oh, I wish, man. Yo guys, kita kalahkan guys. Ya, sebentar lagi guys ya. 1 menit lagi. Abis ini kita diskusi guys ya. Kita kalahkan. Hajar. Oh my God, you guys, that's amazing. Dia. Guys, let's go. Dia kalah jauh. Ini kayak begini lah PKPK ini guys. Ya mau gimana guys? Ya, kadrun udah habis. Udah pada takut ya begini. Akhirnya. Thank you so much, everybody. Beat him guys, tenggelamkan dia, sink him, sink him. That's awesome. Tenggelamkan dia. Holy moly. Tenggelamkan guys. Oh man. Iya, tinggal beberapa detik lagi guys, biar dia kita timurkan. Everyone go follow him too. Kita tenggelamkan dia guys, tenggelamkan. Waduh. Go follow him, everybody. Much love, everybody. Yeah. Oh my God, Savage Mama. Appreciate that. 213. Okay, Chris. Thank you, brother. Chris. Much love. I hit you with the follow, my friend. Thank you so much for that. Thank you for the follow. Thank you. Thank you to all you people. Thank That you. was awesome. Awesome. Iya. Have a good. Ya, terus teman-teman ya. Itulah. Kita kalau PKPK itu ketemunya kita teman-teman ya. Oke, sudah bersih ya. Sekarang kita mulai ya diskusi kita ya. Oke, saya harap teman-teman yang datang itu adalah orang-orang yang membantah argumen-argumen atau statement-statement saya selama ini ya. Saifullah. Ya, silakan Saifullah. Ya, Saifullah. Lari lagi. Aduh, gimana ini, sudah habis kah? Sebentar. Ara garis miring Tia. Oh, malah Payang. Ya, selamat pagi menjelang siang, Payang. Lari lagi. Udah punah mereka, teman-teman, punah. Gimana teman-teman, udah punah? Sebenarnya kabar bahagia ya kalau sudah punah ya. Artinya kita sudah bisa pulang. Gimana nih teman-teman? Sudah punah. Kalau sudah punah ya saya mau nyanyi loh. Mau pulang ini. Kalau sudah punah ini gimana ini? Coba kita kasih naik, ada ini Saifullah naik lagi nih. Saifullah turun lagi nih. Kita lihat turun lagi nggak dia? Ya kan? Berat ini, berat. Aduh. Baiklah ya, saya berorasi aja dulu sedikit. Jadi teman-teman, kalian percaya atau nggak percaya ya? Orang yang selama ini nonton di 2025 itu kan mereka itu, kalian percaya atau tidak, mereka itu ngecek apakah yang disampaikan oleh Edis ini itu hanyalah bohong-bohong belaka apa benar. Nah, setelah cek punya cek, ternyata benar. Makanya saya bilang, membantah Edis TV itu sama saja kamu sedang membantah Quran dan hadis. Makanya mereka trauma, teman-teman. Makanya mau membantah apanya yang dibantah.
Makanya kesini kan ngadu-ngadu. Berani nggak kamu ngadapin Juma? Masalahnya itu, saya ngajukan permintaan naik. Semalam saya ngajukan permintaan naik semalam itu. Sampai berapa ronde itu orang terus dinaikin terus. Saya tinggal makan, saya tinggal ini. Terus nggak dinaik-naikan. Atut. Atut. Gimana atut? Naikkan saya. Kalau misalnya dia berani naikkan saya, selesai dia. Selesai. Oke, kita kasih naik ada Afifah. Halo Afifah. Udah ganteng bang, sudah ganteng. Udah ganteng, tenang, udah ganteng. Iya, gimana bang? Anda muslim ya? Akibat sering nonton Edis TV dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Barang siapa yang menonton Edis TV dan ingin membantahnya, maka ia sama dengan ingin membantah Allah dan Rasulnya. Coba, siapakah yang sanggup membantah argumen-argumen Edis TV? Silakan. Dan orang-orang seperti ini adalah salah satu contoh orang-orang yang sudah mengalami gangguan jiwa dan kesehatan. Ya udah bang, ya memang butuh waktu bang, butuh waktu ya, tenangkan diri dulu lah di bawah ya. Ya tenangkan diri dulu. Ada kalian sanggup? Ada nggak yang seperti ini? Ada nggak seorang apologet yang kalau datang seperti itu sampai dia begitunya tuh ngomong udah nggak sanggup? Tanya yang mau saya ngomongin. Semua yang kamu katakan itu benar. Ada dalilnya, ada dasarnya, ada dalam Quran, ada dalam hadis. Gimana mau dibantah? Kalau membantah itu sama saja dengan membantah Allah dan Rasulnya. Oke, kita kasih naik ada Angel Situmorang. Ayo silakan Angel Situmorang. Halo Angel Situmorang. Halo Bang, selamat pagi. Selamat pagi. Maaf ya, silakan Angel Situmorang, nyalakan kamera dulu. Iya Bang, bentar ya. Halo? Halo? Halo Bang, selamat pagi. Oke, halo. Selamat pagi. Angel Situmorang. Kristen ya? Iya Bang, kok tahu? Oh iya. Kelihatan kan ada Situmorangnya. Ya, silakan. Oh, iya Bang. Silakan. Mau ngapain nih? Apa gerangan datang kemari nih? Aku senang bisa naik tempat Abang di sekian lama. Saya lihat atau nonton sering punya Abang kan. Dan aku mau bertanya sama Abang. Ini kan banyak orang-orang Kristen ini nih yang naik yang buka-buka room kayak gitu, tapi bermacam-macam pengertian memberikan. Nah, bagi-bagi yang kayak kita ini yang belum pada tentang di dalam Kristen, itu sangat membingungkan. Nah, bagi orang yang gampang goyah, dia langsung secepat itu nanti dia beralih. Jadi saya mau nanya ini, saya pernah naik ke tempat mana aja saya naik karena saya pengen tahu gitu kan Bang. Tetapi iman yang saya imani ya pribadi saya tetap kan Bang. Jadi saya naik tempat. Pernah Pak Luga yang gini sampai pernah aku heran ini ajarannya apa ya kan gitu. Luga? Ini Kristennya apa? Luga Tambunan? Iya. Oh, kalau Luga Tambunan Iya. itu harus segera dibawa ke rumah sakit itu orang. Tapi kan Bang, saya bantah juga kenapa dia membahas tentang Maria terus. Jadi semalam juga saya naik, mungkin anak buahnya ya, saya nggak tahu. Saya cermati Luga juga Tambunan ya, kan? katanya. Iya, ada juga yang sama dengan dia ajarannya, tapi luganya nggak naik itu. Gini, ajaran-ajaran Luga, mereka. gini, saya kasih tahu siapa Luga Tambunan. Gini, di dalam Alkitab itu dikasih tahu bagaimana sih cara kita itu tahu bahwa yang diucapkan seseorang itu adalah benar atau tidak mengenai firman Tuhan ya. Jadi begini, pada waktu itu kira-kira tahun 2000 kurang lebih 2015-an lah.
kurang lebih kalau nggak salah seingat saya. Jadi kami kan berteman di Facebook. Nah, Luga itu bilang begini, sesungguhnya dia itu kan ngaku nabi, ya kan? Dia ngaku nabi, terus dia bikin status di Facebook begini. Rasul katanya Bang, Rasul. Iya, nabi atau rasul begitu. Jadi dia bilang begini di Facebook, tahun 2017 saya akan berdebat. Saya dapat wahyu dari Tuhan begitulah. Dia dapat penglihatan dari Tuhan. Tahun 2017 dia akan berdebat dengan Zakir Naik dan dikatakan 2,5 juta orang akan murtad dan masuk Kristen. Ternyata tahun 2017 apa yang dikatakan dinubuatkan itu tidak kejadian. Dari situ langsung saja distempel di jidatnya, tek, nabi-nabian. Itu mengenai Luga Tambunan begitu. Karena banyak sekarang ini ya, Kak Angel, orang-orang yang ngaku-ngaku nabi, padahal tidak. Contohnya satu lagi itu adalah Paul Zhang. Paul Zhang itu teman saya di Facebook. Zaman di Facebook itu teman saya. Dulu dia itu bercanda dia. Dia bercanda ngaku nabi ke-26, mengoreksi nabi 25 katanya. Itu tahu saya bercandanya itu. Itu hanya sekedar candaan-candaan. Tapi belakangan dibawa jadi nabi betulan. Padahal itu tadinya candaan. Lalu tapi di belakang, wah ini karena udah rame, jadi dia bilang ngaku nabi betulan. Gitu. Nabi ke-26. Nah kalau dia ngaku nabi 26, berarti nabi 25 bener. Itu orang-orang yang mengaku nabi, tapi nabi palsu. Gitu. Iya, tapi gini Bang. Jadi saya setiap malam, nih kan pulang jualan. Okay. Jadi aku buka-buka yang berargumen seperti itu. Karena kan di dalam kitab juga tertulis itu Bang, akan ada nabi-nabi palsu untuk di akhir zaman. Betul. Tapi saya cermati semua, saya naikin. Kenapa sih makin ruwet gini seperti ini tentang agama ini? Terus kenapa sih yang lain-lain hanya membahas dengan agama Kristen melulu? Jadi bukankah dengan gini seperti contoh yang spesifik dulu biar saya bisa tanggapi. Yang lebih spesifik dulu coba. Yang disertai dengan contohnya. Biar saya tidak terlalu absurd menanggapinya, coba. Contohnya gini Bang, saya naik ke tempat Juma nih, sama ada namanya blender nih. Ya mau apapun mereka bahas nih, etika itu tetap penting. Jangan ngelabrak gini, terus kasar gitu kan. Kenapa harus membahas Alkitab semua gitu. Jadi itu membingungkan umat Kristen gitu. Iya, makanya saya datang ke Angel. Makanya saya datang untuk menjawab mereka itu, argumen-argumen mereka itu. Nah, karena memang kebiasaan mereka itu seperti itu. Mereka itu suka membahas-bahas agama atau kitab agama lain. Nah, makanya muncullah saya dan teman-teman lainnya untuk menjawab sekaligus meng-counter atau menyerang balik. Menyerang dalam tanda kutip ya, bukan menyerang mukul, tapi menyerang argumen begitu. Menyerang balik argumen mereka. Seperti semua loh Bang, sama Riva, sama saya naikin semua kemarin itu, saya naikin. Memang saya jujur, saya di dalam kitab juga kurang, tapi yang saya tahu, yang saya pertanyakan kepada mereka, saya bilang sama Umi Riva, di akhir zaman siapa yang akan jadi hakim? Nah dia ambil dari perjanjian yang lain, nah saya ambil dari Timotius, itu kan dealnya. Jadi dia sifat mereka ini begini, balik-balik itu aja. Namun kan tentang firman itu yang saya tahu kan Bang, banyak pengertiannya, karena di kitab itu kan semua tidak ada dengan rahasia apapun, semua diterangkan kan. Tapi pengertian mereka kenapa berbeda? Kenapa mereka menyesatkan agama Kristen ini? Jadi banyak orang yang goyah, sampai ada ngechat saya. Benar rupanya ya, ternyata Kristen itu gini gitu. Jadi saya bilang gini, sekarang kalau kamu tidak mengerti tentang firman, jangan tanya orang. Kamu minta Roh Kudus untuk datang kepadamu memberi pengertian lebih dalam. Aku bilang, iya kan Bang? Karena kan kita ini masalah agama tetap belajar nggak ada tamatnya, ya nggak Bang? Itu sih menurut saya. Apa sudah pernah baca Alkitab sampai selesai? Kalau sampai selesai tidak Bang, lompat-lompat sih iya. Nah, makanya paling tidak begini, paling tidak orang-orang Kristen satu kali seumur hidup membaca Alkitab itu sampai selesai. Paling tidak sekali saja gitu. Jangan cuman katanya begitu. Karena banyak orang itu hanya katanya. Sehingga apa? Sehingga dia tahu Tuhan itu ya kata orang begitu, bukan dari dia mencari sendiri. Begitu. Jadi marilah kita galakkan gerakan satu orang Kristen paling tidak seumur hidupnya sekali membaca Alkitab sampai selesai. Begitu. Macam Luga Bang, saya mau nanya, kenapa dia membantah bahwasanya Maria itu dibilangnya dari Maria itu apa namanya tentang pembahasan Maria, katanya Maria itu bukan itu, katanya Maria itu nggak kedengeran. Kalian itu didoktrin orang Katolik, katanya kenapa pembahasan ke situ?
Tadi putus gimana? Dengar nggak? Kenapa kalau Luga itu bagian-bagian mereka membahas tentang Maria? Maria itu katanya sebenarnya Roh Kudus itu Maria. Itu gimana Bang pengertiannya? Roh Kudus itu Maria? Iya, kalau orang Luga kan membilang Roh Kudus sebenarnya Roh Kudus Setahu saya Luga nggak pernah ngomong gitu. Mama, kalau nggak salah ya Bang, mamanya Yesus itu Roh Kudus katanya. Bukan Maria katanya mamanya. Itu seingat saya Bang. Itu gimana pengertiannya? Ya, mungkin kalau gini, kalau diskusi kalau nanti nggak sama orangnya langsung, itu nanti kita jadi terjadi misunderstanding. Jadi lebih baik kalau mau diskusi langsung sama orangnya saja gitu. Karena banyak sekali kalau udah pindah ke kepala orang itu sudah nggak orisinil lagi maksudnya, maksud dari orang pertama gitu. Jadi kalau itu ke suatu saat lah. Tapi sebenarnya fokus saya ya kepada mereka-mereka ini. Cuman mereka-mereka ini tadi sudah pada tiarap semua hari ini. Oke lah, kita kasih kesempatan dulu kepada yang lain ya. Bang, makasih ya Bang. Sama-sama. Saya turunkan ya. Ya, saya turunkan. Sama-sama. Ya, teman-teman ya, mari kita adakan galakkan gerakan sekali seumur hidup membaca Alkitab sampai tamat. Begitu. Ya. Itu harus kita galakkan supaya orang Kristen familiar dengan kitab sucinya. Gitu ya. Karena kalau di orang-orang Islam, orang-orang Islam itu membaca Al-Qur'annya, cuman ada cumannya. Nah, yang dibaca itu Arabnya. Artinya banyak yang tidak tahu begitu. Kan kalian menjadi saksi semua ketika saya sedang berdiskusi soal hal tersebut. Gitu. Bahkan Assalamualaikum saja, arti Assalamualaikum yang hampir tiap hari diucapkan, itu banyak yang nggak tahu artinya. Banyak orang berpikir arti daripada Assalamualaikum itu artinya permisi. Nah, contoh. Orang habis marah, kesel. Terus, yaudah, gue pergi dulu. Assalamualaikum. Artinya permisi, begitu. Orang berpikir itu artinya permisi, padahal bukan. Begitu. Padahal arti daripada Assalamualaikum itu adalah damai sejahtera atasmu. Kesejahteraan atau keselamatan itu atasmu. Itu artinya itu bagus sebenarnya. Nah, cuman ngucapinnya sambil marah. Assalamualaikum, mana ada salam sejahtera atasmu? Masa ngasih berkat salam sejahtera atasmu kok sambil marah-marah? Karena kesalahan-kesalahan yang begini itu terbentuk sendiri di tengah masyarakat dan orang akhirnya arti dari Assalamualaikum itu bergeser artinya, maknanya berubah. Begitu. Dan inilah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan inilah itu salah satu contoh hal-hal seperti itulah yang ingin saya rubah kembali ke jalurnya. Gitu. Karena sifat orang itu teman-teman, sifat manusia pada umumnya itu suka membenarkan yang biasa. Makanya jamaah Edis TV jangan lagi suka-suka yang seperti itu, membenarkan yang biasa. Tetapi harus kita rubah menjadi membiasakan yang benar, begitu ya. Oke? Oke, kita kasih naik ada bentar ya. Nur Usyamsi. Nah, kalau dari tampang-tampangnya sepertinya Ustadz nih. Mudah-mudahan dia Ustadz ya. Mudah-mudahan. Nur, kabur lagi. Jadi kalian sudah lihat ya bagaimana ketangguhan Edis TV ya. Minggir mereka semua, takut mereka semua. Iya. Yeah. Membantah saya, mereka babak belur habis mereka membantah saya. Gak bakal. Oke, kita kasih naik ada. Nah, kalau ini agak mendingan kalau ini. Erik Ranggung. Karena dia orangnya nothing tulus. Ya, mau gimana? Nothing tulus nih. Aduh, selamat malam Edis. Hari masih siang bolong begini udah malam. Selamat siang, silakan. Siang. Sebentar lu mau pakai baju. Sebentar ya. Apakah kamu sudah buka puasa tadi pagi? Sudah sahur. Orang fanatik kok. Tadi pagi sudah sahur? Ya sahur. Oke, baik. Silakan nyalakan kamera. Kita enggak masih berantakan itu. Erik. Nah,
Hari ini saya mengeluarkan satu hadis nih. Kalau kamu bisa membantah hadis saya. Perhatikan ya, hadis diriwayatkan oleh Edis TV. Sesungguhnya barang siapa yang berpuasa selama 30 hari, maka dia sama saja berpuasa selama 1 bulan. Betul? Betul gak? Betul. Nah, berarti hadis yang diriwayatkan oleh Edis TV itu tidak akan mengandung kesalahan. Kau panggil jin-jin, kau panggil semuanya untuk membuat hadis semisal itu. Sanggup nggak kamu? Coba bantah itu. Apa kamu sanggup membuat kalimat seindah itu? Coba. Kalau kamu temukan sebentar. Kalau kamu temukan kesalahan di dalamnya, maka niscaya itu bukan wahyu daripada Tuhan. Tapi kalau kamu tidak menemukan kesalahan di dalamnya, itu berarti wahyu dari Tuhan. Betul? Betul? Betul nggak? Nggak. Gimana? Coba dengerin. Temukan kesalahannya. Barang siapa yang berpuasa 30 hari, maka sesungguhnya dia itu sama saja dengan berpuasa 1 bulan. Betul? Iya, itu betul. Ya sudah, coba berarti itu adalah wahyu. Sanggup nggak kamu membantah itu? Oke, saya juga bisa bikin wahyu. Coba kita bandingin. Sebentar, tenang. Kita bandingkan. Sebentar, ini habis ini kamu ngomong nih, Erik. Habis ini kamu ngomong nih. Habis ini kamu ngomong. Sebentar dulu, biar saya selesaikan. Habis ini kamu bicara. Bandingkan dengan hadis ini. Barang siapa seorang istri di malam Senin ya, yang menawarkan suaminya untuk iwik-iwik, tahu ya, iwik-iwik. Barang siapa seorang istri di malam Senin menawarkan suaminya tanpa suaminya meminta, maka sama saja dia telah membunuh 40 orang Wahyudi. Betul? Coba, bagaimana cara kamu Muhammad Nabi terakhir, berarti ada nggak orang lagi yang menerima wahyu? Enggak. Kenapa kamu mau mengatakan kamu menerima wahyu? Saya ingin membantah perkataan kamu tadi. Bukan berarti kamu mengaku nabi, ada nabi setelah Muhammad. Padahal tidak ada nabi setelah Muhammad. Gimana? Tadi kamu sudah ngomong kan? Jangan. Bener gak? Jangan. Barang siapa percaya Tuhan itu mati disiksa umatnya, itu suatu kekoplakan. Barang siapa percaya Tuhan itu mati disiksa umatnya, itu kekoplakan. Umatnya itu suatu kekoplakan. Barang siapa yang percaya Tuhan mati dan dianiaya umatnya dan dia mati 3 hari, siapa yang mengaturnya, itu suatu kekoplakan. Logika ilmu nalar. Baik, boleh saya tanggapi? Boleh ditanggapi? Edis, saya ingin ngomong Edis. Iya, boleh ditanggapi tidak? Mengapa Edis? Dengarin saya ngomong. Boleh ditanggapi tidak? Kok kejang, tarik nafas lu. Tarik nafas, hembuskan. Masih ada Edis gini ya. Masih ada, silakan. Saya ingin menanyakan ya, mengapa kok negara pilihan Tuhan kok jebol oleh drone? Jebol oleh bom? Apakah Tuhan sudah lupa? Ini negara pilihanku. Mungkin Yesus sudah lupa ya, negara pilihannya jebol oleh bom. Ini negara pilihan Yesus jebol oleh bom. Mungkin Yesus sudah lupa. Ini negara pilihan saya. Memangnya Yesus. Memangnya di mana ada kata-kata seperti itu? Coba di mana? Memangnya di mana ada kata-kata bahwa ini adalah negaraku tidak jebol oleh bom? Di mana? Kalian keluar gini ya. Israel negara pilihan Tuhan, tapi kok jebol oleh bom? Di mana logikanya? Di mana ada ayatnya negara Israel negara pilihan Tuhan itu di mana? Ini negara pilihannya. Oke, ayatnya dulu coba. Ayatnya dulu di mana? Yang penting kalian bilang. Kalian siapa? Negara pilihan Yesus, tapi jebol. Aduh, banggalah. Di mana ya? Yesus sudah lupa. Iya, ayatnya di mana, Erik? Ayat. Dari tadi ngomongannya. Ayatnya mana? Kalian bilang ya, Israel itu kalian bilang negara pilihan Tuhan. Tapi kalian siapa yang ngomong? Coba Yesus megang peluru kandil itu, pegang dong, suruh datang Yesus itu. Yesus datang, pegang. Ya, tidur di bawah sana itu. Udah saya kirim kamu ke sana. Udah saya kirim kamu ke Israel sana. Gilirannya naik langsung tidak waras. Gimana sih kalian ini? Di dalam Alkitab tidak ada firman berkata demikian. Yang ada itu adalah bahwa Tuhan akan berperang di hadapanmu. Kalau apa? Kalau bangsa tersebut taat patuh kepadanya. Loh,
Sudah berapa kali Israel itu, Israel, sudah berapa kali ditimpa malapetaka? Pada waktu di zaman pemerintahannya setelah waktu Babel menyerang orang Israel, bukankah mereka itu diangkut menjadi bangsa buangan oleh bangsa Aram? Iya. Itu sudah berapa kali memang ditaklukkan, ditundukkan karena apa? Karena mereka sudah tidak lagi hidup benar di hadapan Tuhan, makanya Tuhan menghukum mereka. Gak ada ayatnya bahwa ini tidak akan redron. Ngarang, bebas kamu. Gak ada seperti itu ya. Jadi jangan ditambah-tambahin. Ya. Jadi janganlah kalian menambah-nambahkan yang tidak ada. Di dalam sebuah perdiskusian, dalam sebuah adu argumen, hantamlah apa yang sungguh-sungguh dipercayai oleh lawan bicaramu. Jangan menghantam sesuatu yang sesungguhnya tidak dipercayai oleh lawan bicaramu. Jadi kamu sedang menghantam halusinasimu sendiri yang kau pikir itu adalah pikiran saya. Itu namanya strawman argumen. Melakukan argumen hayalanmu sendiri. Sedang memukuli argumenmu sendiri. Gimana? Saya kasih contoh strawman argumen itu begini. Orang Muslim kok mereka mengikuti ayam? Masa ngikutin ayam? Loh, apa ada orang Muslim ngikutin ayam? Gak ada. Nah, itu namanya saya sedang membuat argumentasi hayalan. Saya buat orang Muslim itu mengikuti ayam, padahal tidak. Itu kan halusinasi saya. Nah, itu namanya menyerang argumen-argumen hayalan saya sendiri. Nah, jangan berdiskusi semacam itu ya. Ayo, kalau mau diskusi, diskusilah yang tepat. Gitu ya. Kita kasih naik ada Mugiana. Ya, silakan Mugiana. Silakan Mugiana. Halo Mugiana. Mogok ini lupa sahur lagi nih orangnya. Dan sesungguhnya barang siapa yang lupa sahur di pagi hari, maka siang harinya dia tidak akan punya kekuatan untuk berbicara. Betul. Buktinya apa? Buktinya Mugiana ngajukan permintaan naik tapi sudah tidak bisa ngomong lagi. Berat. Sudah berat ini teman-teman, sudah berat. Argumen-argumen saya itu sudah tidak bisa lagi dibantah oleh mereka. Oke. Prayitno. Ini Prayitno ini berapa kali ngajukan permintaan naik. Cuman saya tidak tahu siapa dia nih, Prayitno. Ya, selamat pagi menjelang siang, Prayitno. Oke. Ya, apakah Anda seorang Muslim, Prayitno? Muslim tapi baru mau ke Kristen, yang saya minta mau jadi orang Kristen. Oh iya, Pak Prayitno. Coba nyalakan kamera Pak Prayitno. Bagaimana Pak Prayitno? Apakah Anda sudah bulat tekad Anda untuk masuk dibaptis untuk menjadi orang Kristen, Pak Prayitno? Coba balik dulu. Ya, karena gelap. Gimana kalau gelap-gelap begini? Coba jangan melawan Nah, gitu. Bagaimana nggak bulat? Udah 1 bulan katanya harus 6 bulan nggak baru dibaptis, ya kan bingung. Begini Pak Prayitno, sebentar, coba dikonfirmasi dulu karena banyak orang-orang ini tidak tahu Anda ini. Anda Muslim ya? Kristen tapi belum dibaptis. Bukan, di KTP sekarang masih tertulis apa? Islam. Oke. Selama jadi Islam sholat? Kadang-kadang. Coba bacakan dulu Al-Fatihah, coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa arti waladdallin? Lupa. Baik. Oke. Kalau tidak salah sebulan yang lalu apa kalau tidak salah ya, kita ngobrol-ngobrol. Iya. Dan Anda
Bang Edis ngirim orang juga malah orang Manado, bagaimana? Saya mau belajar. Saya tidak mengirim orang. Mungkin orang tersebut inbox sendiri. Saya tidak mengirimkan orang. Saya bilang begini, mungkin nanti akan ada orang yang menyarankan nanti supaya mendatangi gereja mana gitu. Karena Pak Prayitno ini di daerah mana Pak Prayitno? Jangan jangan keluar dari aplikasi, terjeda. Pak Prayitno? Halo? Ya. Begini, mungkin Pak Prayitno tidak menyebutkan daerah. Pak Prayitno di daerah mana? Di daerah Depok, Jakarta. Depok, Jakarta. Nah, kalau Depok, Jakarta itu banyak nanti orang-orang yang nonton ini dekat situ, nanti yang inbox. Kemarin kan belum kasih tahu daerah mana gitu. Jadi udah ada yang ngajarin saya, udah ada 5 orang. Cuman nggak ada yang baptis. Oke. Jadi Pak Prayitno dari hati yang paling dalam sudah pengen dibaptis. Iya, jangan ditanya lagi, udah sebulan. Pada kapan? Malah gini, saya mau tanya Bang Edi. Ya, cara silakan. jawab orang bagaimana ya? Karena orang Islam sendiri ngomong begini di inbox, kamu ini orang Kristen, kenapa pura-pura jadi Islam? Malah kayak gitu. Nah, saya jawabnya bagaimana kalau kayak gitu tuh? Kasih tahu aja, ditutup nicknya, ditutup alamatnya, tinggal nama sama agama aja tunjukin di situ. Ini KTP saya Islam gitu. Nah, yang bingung lagi dengan alasan apa kamu masuk Kristen, kitab apa yang sudah dipahami? Ya belum ngerti saya tuh gimana jawabnya kan. Begini, gitu. Pak Prayitno kan bilang sendiri sama saya pada waktu itu, saya ini orang Muslim, tapi gara-gara nonton Edis TV terus, saya itu lama-lama terpengaruh, jadi percaya apa kata Edis TV. Ternyata setelah saya cek bener semua, betul? Ya karena bener jadinya, contohnya nggak masuk akal, kayak misalnya ya saya dari pagi juga saya ngikutin terus ini, gimana nggak mantep atau yakin, cuman katanya aturannya 1 tahun karena saya sukanya di Katolik. Oke, adakah gereja Katolik yang terdekat? Coba datang ke gereja Katolik terdekat. Udah 2 kali, udah, cuman bengong-bengong, nggak ada teman, nggak ada apa, kan kayak orang gila bengong-bengong. Oh, ke gereja Katolik mana Pak Prayitno? Lebak Bulus, Jalan Simatupang. Lebak Bulus. Emang di situ nggak ada pengurusnya begitu, romonya begitu? Ada, tapi kan kita baru sendiri, nggak ada ini. Nah, ada orang Tangerang, orang Priok suka nelpon saya. Oke. Begitu. Nah, mengucapkan salam aja masih kaku kok ditanya dengan alasan apa, dalilnya apa yang dipercaya, saya bingung. Jawab aja begini. Bilang aja begini. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Ya saya nggak ngerti. Lu nggak ngerti kenapa? Ya saya seneng aja gitu. Oke, begini Pak Prayitno. Memang masuk Kristen itu tidak seperti masuk Islam. Kalau masuk Islam, orang itu langsung, wah, alhamdulillah, alhamdulillah. Langsung, asyhadu, syah, Muslim. Nah, memang begini Pak Prayitno, sedikit. Saya yang diserang ribuan orang, jangan salah. Kayak gitu masa dibilang pura-pura. Betul, Pak Prayitno, saya tahu. Gini Pak Prayitno, memang di dalam kekristenan itu memutuskan menjadi seorang Kristen itu memang tidak sembarangan, tidak seperti dalam Islam syahadat langsung sah Muslim, enggak. Jadi memang Pak Prayitno itu harus betul-betul tahu kenapa memutuskan diri untuk dibaptis. Jadi bilang aja begini, saya itu tadinya Muslim. Terus saya itu sering nonton di TikTok, itu ada namanya Edis TV. Dia menjelaskan kepada saya ajaran Islam begini-begini. Saya cek di agama saya itu benar. Nah, saya mau bertaubat. Saya nggak mau lagi mengikutin itu. Yang ono itu. Saya bilang gitu. Saya tidak mau lagi mengikuti. Sudah begitu. Saya udah ngomong gitu, tapi ditanya. Ini yang nggak bisa jawab saya. Kamu kan mau masuk Kristen, mau maju Tuhan Yesus? Iya. Ditanya, sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Kan saya nggak tahu, orang baru mau masuk. Ya jawab saja begini. Sejak kapan Tuhan Yesus jadi Tuhan saya? Ya semenjak saya membuka hati saya untuk menerima dia sebagai Tuhan saya. Kemarin memang Yesus bukan Tuhan saya. Karena Tuhan saya masih orang yang di kuburan itu. Bilang begitu. Jawabannya begitu. Hampir seperti itu karena apa? Ya Kak, sejak saya mau mempercayain aja, saya ngomong kayak gitu. Iya, harusnya begitu. Jadi gini, orang yang belum menjadi Kristen, itu Tuhannya itu bisa apa bisa namanya gondorwo, bisa duit, bisa saiton, macam-macam Tuhannya.
Makanya ketika dia memutuskan untuk menjadi seorang Kristen dan dibaptis bertaubat, datang Roh Kudus. Tuhannya baru sekarang, yaitu Tuhan Yesus. Begitu loh. Nah, tapi yang makanya jadi sakitnya, saya katanya sudah nggak udah jadi orang kafir katanya kan seperti itu, jadi sudah Kristen gitu. Tapi menurut saya kan saya baru meyakini, percaya bahwa Tuhan Yesus, baru mau masuk, sudah masuk tapi belum dibaptis. Tapi menurut Ustadz saya udah Kristen sih gitu, tapi kafir katanya gitu. Oh, itu yang dari kalau dari Ustadz mah ngapain didengerin? Kalau dari Ustadz nggak usah didengerin, ngapain? Tapi begini Pak Praitno, bagaimana dengan anggota keluarga nih? Bagaimana dengan istri, anak, begitu? Biar pada nggak setuju semua sedunia istilahnya. Pada tidak setuju. Teman nggak setuju, karena kan saya keyakinan saya sendiri. Ya, nggak ada setuju, mungkin nanti teman-teman yang nonton bisa merapat lah, bisa menuntun lah ya. Mungkin karena begini, mungkin saya sudah sering. Mungkin begini Pak Praitno. Mungkin gereja itu kaget. Ini ngapain? Ini kok Muslim tiba-tiba kok mau jadi Kristen? Mungkin mereka kaget. Atau nggak dijelasin? Ya, ada yang saja ngomong-ngomong, ya tunggu belajar dulu, pahami dulu. Ya apa yang ngajarin kalau pahamin dulu kan gitu. Makanya saya tunggu-tunggu. Saya yakin. Oke lah, mudah-mudahan nanti yang kedua ini mungkin nanti nggak seperti itu lagi ya Pak Praitno ya. Jadi langsung mungkin nanti Makanya ada. Kalau saya naik itu dinaikin, saya mau nanya gitu nggak naikin. Ya kan antri Pak Praitno, kan banyak yang mau naik ini, banyak loh. Tuh 43 orang. Oke lah, nanti mungkin akan ini lagi ya. Kemarin itu kayaknya karena baru pertama kali. Mungkin yang kedua kali ini mungkin nanti sudah melihat keseriusan. Karena begini Pak Praitno, di dalam kekristenan itu juga nggak sembarangan begitu. Jadi pembaptisan itu tidak dilakukan dengan sembarangan. Tetapi betul-betul orang betul-betul tahu kenapa dia dibaptis. Tahu dia apa langkah dia begitu. Jadi bukan main-main. Seperti tinggal ucap syahadat sah-sah saja gitu. Tahu Bang, tapi yakin. Kalau tahunya belum ngerti apa-apa, tapi yakin pengen gitu. Ya. Itu saja sudah cukup kok sebenarnya. Ya, itu saja sebenarnya sudah cukup. Yang penting di hati Anda sudah meyakini bahwa menjadi pengikut Yesus itu adalah sebuah kebenaran, gitu ya? Ya, masuk akal gitu, masuk di akal. Amin lah kalau begitu. Baiklah, nanti Pak Praitno pasti ada teman-teman yang dari daerah sekitarnya, dari daerah Depok ya, Depok sekitarnya kan? Depok, Cinere, Depok. Cinere. Ya mungkin nanti yang dari daerah Cinere mungkin nanti bisa nantilah inbox nih. Tapi kalau dari ustadz dari ini nggak usah didengerin lagi Pak Praitno, malah bikin pusing nanti. Kan ada rekamannya gini, sama Edis TV dia izin, silakan di share ulang sampai sedunia, saya tanggung jawab karena saya suka, bukannya karena diajak orang, bukan, saya timbul sendiri karena denger ini. Contohnya saya tadinya kan pengen nampekin Bang Edis, nggak suka omongannya itu, nggak suka tadinya. Tapi sekarang bilangnya susu gandul-gandul, ternyata nggak masuk akal kalau istri saya dapat susu gandul-gandul gitu, itu alasannya saya. Ya sudah, yang seperti itu nerima pesannya itu 7 bulan yang lalu saya lihat ngamuk-ngamuk, terus saya lihat lagi nih udah berubah orang ini 7 bulan yang lalu ngamuk-ngamuk sama saya. Terus dia kirim lagi, Bang Edis maafin saya ya, selama ini saya itu salah begitu. Saya lihat ke atas kan, oh ini kemarin ngamuk-ngamuk, ini sekarang udah berubah. Seperti Anda itu banyak Pak Praitno, banyak begitu. Jadi makanya saya dulu pernah ngomong, sadar sendiri, bukan diajak orang Bang Edis, saya itu. Iya. Makanya wajar gak ada yang setuju gitu, gak ada. Oke lah Pak Praitno, sabar, nanti pasti akan ada lah ya, yang di daerah Cinere yang dekat-dekat pasti nanti jemaat-jemaatnya mungkin nanti akan menuntun untuk segera dibaptis ya. Shalom. Ya. Berkati. Tuhan Yesus memberkati. Saya turunkan ya Pak Praitno ya. Ya. Oke, baik, terima kasih. Ya teman-teman sekalian ya, mungkin saya nggak mau bilang bahwa gereja mencarinya jemaat-jemaat yang gini. Kita tidak mengingkari adanya gereja-gereja yang senang kalau jemaatnya itu yang berdasi-berdasi. Kita nggak mengingkari itu. Tapi saya masih juga yakin bahwa ada gereja-gereja yang betul-betul dia itu mau menjala manusia. Ya, saya tidak tahu kenapa kok ada orang pengen dibaptis kok kesannya langsung kayak diacuh-acuhkan. Mungkin dia kaget atau ini orang apa menyamar, menyusup atau bagaimana gitu. Tapi mudah-mudahan alasannya bukan karena yang saya bilang tadi ya.
Karena ada juga loh, jangan salah loh, gereja maunya yang jemaatnya yang pakai dasi semua. Jangan salah. Ya, seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa menginbox langsung. Itu sekitar 3 minggu yang lalu atau kapan gitu pokoknya diskusi dengan saya. Waktu itu saya lagi di taman kayaknya waktu itu ngobrol-ngobrol dengan dia. Dan yang seperti itu banyak ya teman-teman ya, banyak. Kalau nggak salah dulu pertama itu si Sarif itu. Cuman nggak ngerti motivasinya Sarif itu apa. Sarif yang dari Jawa Barat, dia ke gereja gini dan seterusnya. Tapi akhirnya balik lagi ke Islam itu karena didatengin katanya sama umat. Ya lika-liku lah pokoknya. Banyak cerita di balik layar ini tentang orang-orang yang tadinya dia benci, marah, kemudian berubah haluan gitu. Banyak seperti itu. Ya, tapi kita juga tetap harus berhikmat. Betul-betul orang itu benar-benar mau masuk Kristen betul-betul karena dia mau menjadi pengikut Tuhan Yesus, bukan karena ada motif-motif lain. Kita juga harus berhikmat ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman. Tapi ngomong-ngomong sudah jam 12 siang. Ini sudah waktunya. Mungkin ada orang yang mau rehat, makan segala macam, jemput anak segala macam. Gimana? Apakah kita rehat dulu atau bagaimana teman-teman? Rehat dulu ya. Udah capek juga loh saya teman-teman. Rehat dulu. Mana maunya lanjut aja ini. Lanjut aja. Rehat dulu ya. Bibir sudah kering, capek ya. Oke, rehat dulu. Ya, baik. Kita rehat dulu. Teman-teman, sebelum saya tutup acara saya, sekali lagi teman-teman. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan, perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung. Kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka Yesus tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan.
Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah, logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah, teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah, alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digal dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah, ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokkan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu, teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya, Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu, teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya, teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.